Saya Bismat. Sudah, Prof. Ampun, Pak. Ampun. Ya, Pak. Baik, mata kuliah ini namanya proposal dan seminar tesis. Nah, deskripsinya ini nanti mata kuliah ini nanti mahasiswa diharapkan mampu menyusun draft proposal tesis yang baik, terencana dan sistematis, serta menyeminarkannya. Jadi Anda kan sekarang di semester 2 ya, semester 2. Memang mata kuliah ini ditaruh di semester 2 agar Anda punya cukup waktu nanti di 2 semester berikutnya untuk melaksanakan penelitian dan menulis tesisnya. Dulu di awal-awal kurikulum dulu di semester 3. Tapi di semester 3 itu dirasa terlambat karena tinggal punya waktu 1 semester saja, semester 4. Nah, kalau ini sekarang di semester 2, betul no? Anda semester 2 ya? Oke, Prof. Ya, Pak. Betul. 2, jadi Anda punya cukup waktu nanti di semester 3 dan semester 4 ya, untuk menyelesaikannya. Jadi Anda harus punya target menyelesaikan tesisnya itu di semester 4. Ya, syukur kalau bisa di semester 3 selesai, bagus ya. Tapi kalau semester 4 saja sudah selesai, itu bagus. Karena banyak yang lebih dari itu. Jadi yang Anda hasilkan nanti dari mata kuliah ini, itu adalah satu proposal tesis yang sudah siap untuk dilakukan penelitiannya. Nah, seminar yang nanti dilaksanakan kira-kira di pertengahan semester ini itu merupakan bentuk informal dari ujian proposal. Karena kalau di S2 kan nggak ada ujian proposal. Di kurikulum kita di UNY ini. Kalau S3 baru ada ujian proposal. Nah, ujian proposal dari tesis, walaupun di kurikulum nggak ada, tetapi ini bisa dianggap sebagai ujian saat Anda menyeminarkan proposal di mata kuliah ini. Karena ada beberapa lembaga sponsor itu yang minta anak-anak S2 untuk bukti sudah melakukan ujian proposal. Nah, padahal kita di kurikulumnya nggak ada ujian proposal untuk S2. Maka ujian proposal itu nanti bisa diberikan kalau memang dibutuhkan ketika Anda sudah melakukan seminar. Jadi nanti di mata kuliah ini seminar proposal sifatnya formal. Ya, formal. Formal itu artinya nanti akan dihadiri oleh dosen pembimbing. Dihadiri oleh teman-teman yang di kelas ini jelas, tapi nanti ditambah dengan dosen pembimbing, dosen pengampu saya jelas juga. Itu jadi nanti dikemas dalam bentuk yang seminar formal gitu. Nah, harapannya dengan proposal yang dihasilkan dari mata kuliah ini nanti Anda akan mendapatkan atau memperoleh tesis yang berkualitas
dan yang lebih penting mempercepat proses penelitian Anda. Itu. Jadi semester 3 Anda udah bisa itu penelitian. Nah, bentuknya ini nanti berupa diskusi ya, dosen mahasiswa atau antar dosen juga, terus praktek menyusun draft proposal, kemudian menyeminarkannya nanti dalam 1 semester ini. Terus nanti di akhir perkuliahan nanti sebagai bukti Anda berhak mendapat nilai dari mata kuliah ini, itu Anda sudah menyeminarkan dan proposalnya itu nanti di-upload di sini, di Bismat. Proposal yang sudah direvisi hasil seminar. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, Anda berhak untuk mendapatkan nilai ya, dari mata kuliah ini. Tapi ada batasnya, yaitu batasnya ya biasanya 2 minggu setelah semester berakhir. Batas mengupload proposal yang sudah direvisi. Oke, siap melakukan penelitian. Di samping itu nanti mahasiswa di mata kuliah ini juga harus mampu menggunakan perangkat lunak reference management, software reference management. Ya, ini sudah saya kasih linknya di bawah ini. Nah ini reference management software, silakan dicek di situ, nanti saya jelaskan dikit. Ya, suaranya banter itu karena di samping itu tempat parkir itu. Jadi dalam Anda nanti mengolah naskah proposal Anda, maka Anda perlu menggunakan salah satu software ini, reference management ini. Boleh silakan mau pakai apa aja yang biasa familiar. Ya kalau belum familiar satupun, ya silakan nanti dicek di sini. Biasanya yang populer, yang free itu adalah Mendeley atau Zotero. Itu 2 yang populer, yang gratisan. Yang berbayar EndNote. Ya tapi nggak usah yang berbayar, yang gratisan aja. Mendeley atau Zotero. Dengan software itu Anda nanti dengan mudah dapat mengkolek citasi-citasi dari jurnal-jurnal. Misalnya Anda sedang browsing ketemu jurnal bagus kira-kira isinya, yang nanti akan Anda pakai untuk disitasi di proposal Anda atau di tesis Anda, tinggal diinputkan saja itu ke software tersebut. Enggak perlu ditulis, enggak perlu diklik aja, udah masuk nanti ke database-nya. Ketika nanti Anda nulis proposal, Anda ingin memakai itu, udah tinggal di-insert aja. Otomatis masuk di naskah, dan nanti ketika bikin daftar pustaka, udah otomatis penulisan daftar pustakanya sudah konsisten, sudah betul. Dan kalau misalnya di naskah itu Anda delete, udah otomatis yang di daftar pustaka juga terdelete. Ya, itu yang sering terjadi kalau nggak menggunakan software kayak gini. Nah, di naskahnya ada banyak ini citasi sumber-sumber, tapi di daftar pustaka kok cuma sedikit, nah, nggak konsisten. Itu sering terjadi. Tapi kalau menggunakan reference management,
udah bisa dipastikan pasti konsisten. Dan keuntungan lain, kalau nanti Anda publikasi ke jurnal tertentu, nah biasanya jurnal itu kan punya template gitu ya, panduan atau gaya selingkung atau apa itu istilahnya. Biasanya kan format pustakanya kan beda-beda. Nah, ketika Anda buat untuk jurnal tertentu, beda lagi dengan jurnal yang lain. Maka dengan menggunakan software ini gampang, tinggal di switch, udah langsung otomatis berubah sendiri. Ya, makanya ini saya jadikan sebagai tujuan juga di sini di mata kuliah ini ya. Oke, capaian pembelajarannya oke, ini tadi udah kita jelaskan 3 hal. Pedoman tesis ini juga sudah ada, ini yang terbaru. Kemarin di WA Group udah saya minta Anda untuk ditengok-tengok ini, dilihat-lihat. Ya itu sampai nanti ke penulisan tesis. Ya. Oke, udah nggak saya teruskan. Nah, sekarang yang silabus saja. Oke, silabus. Ya, ini tadi udah saya sampaikan. Nah, sekarang yang ini kira-kira untuk skenario dalam satu semester ini ya minggu 1 sampai minggu ke-16 memang masih masih poin-poin gitu ya, masih bisa bergeser gitu ya. Tergantung nanti perkembangannya. Ini kan 21 mahasiswanya. Nanti untuk seminarnya itu ya kita kalau ada 6 kloter itu berarti 3 atau 4 gitu ya. Satu kloter 4 orang gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi oke, minggu pertama dan kedua silakan dicermati panduan tesis ya. Walaupun itu berlangsung untuk nanti sampai Anda menulis tesis. Terus ini ada silakan minggu kedua ini Anda mulai ya. Jadi kuncinya Anda sukses dalam menyusun tesis. Salah satu yang penting adalah kemampuan Anda untuk mencari sumber acuan, referensi. Ya, biasanya yang utama itu adalah sumber-sumber dari jurnal. Yang utama karena itu terkait hasil-hasil penelitian yang terbaru. Ya, diusahakan cari di jurnal-jurnal yang bereputasi bagus. Ya, ini adalah beberapa contoh pengindeksan yang populer. Ya, IPI, DOAJ, EBSCO, Scopus, dan lain-lain itu contoh database indeksasi dari jurnal gitu ya, dan lain-lain karena banyak gitu ya. Minggu kedua, minggu ketiga latihan menggunakan reference management software. Silakan tadi link yang saya kasih tadi ada buahnya ya. Ya saran saya kalau Anda sudah pernah menggunakan satu software tertentu, ya udah digunakan itu aja nggak apa-apa. Karena bisa jadi mungkin Anda udah lama menggunakan itu kan di database-nya udah banyak tuh acuan-acuan sumber-sumber yang bisa Anda pakai. Nah, pakai itu aja boleh nggak apa-apa. Nah, nanti ada
review beberapa jenis penelitian gitu, mungkin yang lazim di FT, ya. Kemudian nanti kira-kira ini penyusunan draft proposal bab 1, 2, 3, karena proposal itu hanya bab 3 saja, karena bab 4 itu sudah bukan proposal lagi. Terus nanti kita review, ya. Nah, kemudian minggu ke-10 dan seterusnya kira-kira itu seminar. Ya, jadi kalau secara global memang setengah semester pertama itu kita menyusun proposal, setengah semester kedua itu kita seminarnya, ya. Oke, kemudian apa ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini global-global poin-poin karena nanti tergantung dengan dinamika kelas, ya, dengan dinamika kelas. Oke. Itu ini saya bukakan sebentar tadi. Ya ini kan banyak banget ini ternyata, ya, ternyata yang apa, saya pernah menggunakan dulu waktu saya sekolah di Australia karena dibayari, ini saya pakai EndNote dulu tahun 2000 berapa ya, 2004 2005, udah lama banget. Ya memang mahal sih, maka nggak usah pakai ini aja, karena pakai yang lain-lain itu juga bagus. Saya pernah menggunakan Mendeley, ini free ya, betul ya, free ya. Dan saya yang sering pakai juga itu Zotero. Mana Zotero? Nah, Zotero. Nah, Zotero ini free ya. Zotero itu bisa yang aplikasinya standalone, di-download di desktop, bisa juga aplikasinya itu masuk sebagai plugin di browser. Ya, jadi ketika Anda nanti browsing-browsing, cari artikel, udah langsung Anda, kalau tertarik artikel itu, tinggal Anda insert aja, udah otomatis masuk ke database-nya Zotero. Nah, ini juga jadi pluginnya Microsoft Word. Jadi ketika Anda nulis, nah nanti insert di situ. Ya, bebas, ini silakan mau pakai apa aja, boleh. Kemudian panduan ini, ya ini dari kementerian, walaupun ini tahun 2018, tapi saya kira masih berlaku ya, beberapa tip ya atau strategi ya untuk mencari bahan-bahan, sumber-sumber. Ya kalau saya lihat daftar isinya bagus. Oh ini termasuk ada Mendeley juga ditulis di sini. Ya kalau saya lihat memang yang populer di Indonesia itu Mendeley dan Zotero, ya, Mendeley dan Zotero. Ya di samping yang gratisan itu juga karena jadi pakai itu. Ya ini silakan aja nanti untuk baca-baca, tapi saya kira Anda enggak begitu masalah terkait dengan pencarian sumber, ya, termasuk di perpustakaan UNY, saya kira juga ikut menjadi bagian yang dilanggankan ini ya, saya kira ya, ini kan dari kementerian. Ya silakan nanti cari infonya ke perpustakaan bagaimana mendapatkan sumber-sumber itu, sumber-sumber jurnal. Ya, oke. Seterusnya di sini nanti di minggu-minggu ke depannya ya saya tulis beberapa info terkait bab 1. Nah ini nanti di waktunya di
di minggu-minggu ketiga nanti silakan nanti diupload ini proposalnya. Kemudian nanti di minggu kelima ini yang bab berapa? Bab 1, ini bab 2, minggu ke-7 nanti kira-kira bab 3, terus nanti kita review ya di sini. Kemudian, nah ini mulai seminar di sini. Nah, oke, sekarang sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan atau komentar? Nah, saya stop share-nya dulu sebelum nanti akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan judul tesis. Nah, ini saya stop share-nya dulu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ini saya di chat saya lihat ada Muhammad Asraf itu masuk. Oke, kemudian tonton ini juga masuk. Oke, ya kemudian siapa lagi yang di bawahnya? Obi masuk, Wahyu juga masuk. Oke. Baik, silakan kalau ada apa yang mau disampaikan sampai sejauh ini, silakan. Sebelum nanti saya membahas terkait dengan judul-judul tesis. Ya, kalau sementara nggak ada, nggak apa-apa. Biasa kalau saya kuliah itu saya memang agak tidak berlama-lama di Zoom ya, karena saya memahami banyak peserta mahasiswa itu yang mungkin harus mengeluarkan banyak usaha untuk bisa ikut Zoom, ya mungkin kuotanya terbatas atau lelet dan sebagainya. Nah kalau dari kampus sih gratisan nggak bayar ya, seperti saya ini kan gratisan nggak bayar, mau 24 jam Zoom ya nggak keluar duit saya. Tapi karena bervariasi, biasanya memang saya kalau di Zoom ini nggak terlalu berlama-lama, karena nanti diskusi bisa di Bismat dan juga bisa di WA Group gitu ya. Ya oke. Maka saya akan lanjut ke judul-judul tesis. Nah teman-teman di Bismat tadi itu kan saya sudah minta Anda untuk istilahnya brainstorming ya, usulan judul tesis. Ya, saya lihat memang sudah banyak ya di situ yang ya mungkin sudah semua ya. Saya belum ngecek satu persatu. Nah, jadi yang namanya proposal tesis ya itu kan sebagai rancangan tesis Anda. Ya. Nah, rancangan tesis yang nanti akan menjadi tesis gitu toh. Nah, tesis itu kan ada pembimbingnya, pembimbing tesis. Ya. Nah, mau tidak mau proses pembimbingan itu harus sudah dimulai saat membuat proposal. Ya. Karena salah satu syarat nanti Anda maju seminar itu proposal sudah disetujui oleh pembimbing. Karena nanti pembimbing dihadirkan saat seminar. Apabila pada saat seminar itu belum ada tanda tangan pembimbing atau pembimbing belum setuju, maka seminarnya akan di-cancel atau diundur sampai mendapat persetujuan.
untuk mendapat persetujuan pembimbing itu tentu yang namanya pembimbing itu tidak bisa langsung ditemui hari itu langsung dapat tanda tangan, tidak mungkin. Ya. Tentu harus melalui proses, Ya. Nggak mungkin, nggak ada ceritanya Anda datang ke pembimbing, Pak ini saya mahasiswa bimbingan Bapak, tolong minta tanda tangan proposal ini biar bisa maju seminar. Itu pasti tidak akan dikasih karena pembimbing juga harus bertanggung jawab atas proposal itu karena itu nanti akan dilanjutkan jadi tesis. Nah, maka sebelum sampai Anda ketemu dengan pembimbing untuk konsultasi, maka harus sudah ada yang namanya SK pembimbing tesis. Ya, atau kalau memang belum resmi SK-nya keluar, paling tidak rancangan SK-nya dari Kaprodi. Ya, dari Kaprodi. Nah, ketika itu sudah ada rancangan ya, atau bakal jadi SK pembimbingan, maka itu sudah bisa dipakai untuk ketemu dengan dosen pembimbing. Ketemu dengan pembimbingnya itu, Pak atau Bu, ini dari Prodi sudah ada draft atau rancangan SK pembimbing. Syukur kalau SK-nya sudah jadi. Sehingga pembimbing akan tahu, oh iya saya mendapatkan mahasiswa yang saya bimbing ini. Nah, maka proses pembimbingan akan bisa berlangsung. Ya. Sehingga bisa konsultasi. Ketika Anda mulai membuat proposal, ya, bab 1, bab 2, bab 3, sudah semestinya Anda melalui konsultasi dengan pembimbing. Ya, atau kalau paling tidak ya udah jadi bab 1, Anda konsultasi, ya udah enak punya bahan. Ya, bab 1, ya, biasanya pembimbing itu ya jadi dulu bab 1-nya seperti apa, atau bab 2, atau bahkan mungkin udah sampai bab 3, atau mungkin ngobrol-ngobrol dulu, omong-omongan, diskusi, dan sebagainya. Ya, itu silakan Anda cari tahu dosen pembimbing itu gimana biasanya. Ke siapa? Ya ke kakak-kakak kelas, ya, atau ke teman-teman, atau ke siapa. Ya. Kan begitu. Kan nggak mungkin toh tanya ke dosen pembimbing, Pak, Bapak biasanya gimana model pembimbingannya? Kan ya enggak begitu toh ya. Ya pasti lewatnya kan ya temennya gitu, orang gimana Pak ini pembimbingnya gimana, modelnya gini-gini. Ya, seperti itu. Nah, agar prodi ya itu bisa membuat suatu SK pembimbing, maka dasarnya adalah dari mahasiswa yang mengajukan usulan ya, judul tesis dan calon pembimbing yang diusulkan. Prodi, nanti coba ketua kelasnya siapa di sini? Mas Aziz, Pak. Ya, Prof. Mas Aziz, Abdul Aziz, betul Mas? Iya. Ya, nanti bisa menjembatani komunikasi dengan Pak Kaprodi, karena memang mata kuliah ini itu
itu harus sudah diproses SK pembimbingnya. Biasanya mungkin Kaprodi mungkin lupa atau apa, jadwalnya penuh, itu nanti ketua kelas bisa mengingatkan bagaimana prosesnya. Lazimnya yang dulu-dulu prosedurnya seperti ini. Pak Kaprodi nanti minta ke mahasiswa, mungkin melalui ketua kelas, mengirimkan usulan judul-judul tesis dan calon pembimbingnya. Biasanya Kaprodi minta 3 judul. Makanya di Bismat itu saya posting, Anda mengusulkan 3 judul, itu maksudnya sambil menyelam minum air. Jadi saat nanti Anda diminta oleh Kaprodi mengusulkan 3 judul, Anda udah siap di Bismat itu. Ya, 3 judul itu biasanya dalam bentuk tabel gitu, Anda nanti buat judulnya apa, kolom pertama, kemudian kolom kedua itu permasalahannya apa, kolom ketiga calon pembimbing. Ya. Per mahasiswa nanti mengajukan 3 judul. 3 judul. Judul pertama, 2, 3. Yang pertama itu yang prioritas Anda. Ya. Yang kedua, ketiga, ya yang prioritas nomor 1. Itu nanti daftar itu kalau udah lengkap 1 kelas ini, itu oleh Kaprodi akan dirapatkan oleh tim Prodi. Jadi Prodi itu ada tim pengembang, ya, akan dirapatkan. Ya. Siapa dari mahasiswa nomor 1 dari 3 judul ini yang layak yang mana, yang disetujui yang mana, terus pembimbingnya yang disetujui yang mana, itu nanti dirapatkan oleh Kaprodi dan timnya. Ya. Semua mahasiswa 1 sampai 21 itu nanti dirapatkan semua, nanti sampai diperoleh hasil akhir, oh si A yang disetujui judulnya ini, pembimbingnya ini, nah itu nanti akan menjadi SK. Nah seperti itu. Jadi Mas Aziz ya, mungkin minggu depan gitu bisa komunikasi dengan Pak Koprodi, ya pastinya sudah paham alurnya, pastinya sudah paham alur. Tapi kalau enggak diinfokan. Jadi mata kuliah, seminar dan proposal ini menghendaki agar segera diproses SK pembimbing tesis. Segera diproses. Ya biasanya semester kemarin saya juga sambil mengingatkan Pak Fatkul. Ya kebetulan saya dalam posisi bisa mengingatkan gitu ya, mengingatkan untuk segera diproses itunya SK pembimbingnya, biar mahasiswa ini segera punya kepastian judul yang disetujui dan pembimbingnya siapa, itu segera ketahuan. Ya. Kalaupun toh itu masih berupa rencana atau draft yang dalam proses di SK kan, itu bisa diinfokan dulu ke mahasiswa sehingga mahasiswa ketika membuat bab 1, bab 2 dan seterusnya itu udah fix istilahnya gitu ya, udah ayem gitu ya. Nah, sementara ini masih dalam proses, maka Anda bisa mencari bahan-bahan materi, cari permasalahan untuk membuat tesisnya itu, judulnya, ya, permasalahan itu bisa Anda dapatkan dari berbagai sumber, mungkin dari sekolah ya, ini kan pendidikan ya, dari sekolah, atau mungkin bisa dari industri, atau mungkin juga bisa dari masyarakat, atau mungkin di lingkungan kerja.
Ya, bagi yang teman-teman yang sudah bekerja itu Anda harus peka ya di masa-masa ini Anda harus peka terhadap berbagai permasalahan. Ya kalau mungkin Anda dulu S1 punya pengalaman mendapatkan permasalahan apa-apa gitu, itu silakan mungkin bisa di follow up, ditindaklanjuti ya. Nah, sama cari acuan ya sumbernya ya di jurnal atau di artikel atau di ya boleh Anda lihat penelitian orang lain boleh ya dalam rangka untuk mendapatkan wawasan cari yang dipakai sumber-sumber di tesisnya teman-teman dulu itu apa saja dalam rangka untuk mencari sumber-sumbernya ya karena enggak boleh Anda nanti acuannya tesisnya orang lain itu enggak boleh ya kalau referensi yang digunakan di tesisnya orang lain boleh tapi Anda pastikan Anda dapatkan referensinya itu ya jangan nulis referensi yang sudah direferensi oleh orang lain ya istilahnya tangan kedua gitu ya. Nah, itu yang nggak boleh. Anda boleh aja lihat tesisnya orang lain, tapi dalam rangka melihat, oh ini sumbernya dari ini, nah, sumbernya cocok, nah, Anda cari sumber itu langsung ya di jurnal atau di apa. Nah, berarti kan tesisnya teman Anda itu kan hanya untuk jalan saja, untuk mencari sumber-sumber. Ya, itu. Jadi di bab 1 itu yang paling urgen itu kan A ya, yang latar belakang masalah. Jadi bab 1 pendahuluan, yang A itu latar belakang masalah, disitulah Anda kemukakan permasalahan-permasalahan yang ada, yang Anda temui itu tadi, dan yang punya potensi untuk diselesaikan dengan penelitian tesis Anda. Ya, kalau tesis memang tidak harus ada unsur kebaruan itu memang enggak. Ya, kalau disertasi memang iya. Tapi S2 ini ya tindak lanjut lah dari S1 ya. Oke, saya kira itu ya info yang perlu saya sampaikan. Jadi di minggu-minggu ini, minggu depan ya, yang brainstorming tadi, karena saya lihat hanya satu. Kenapa ada 3? Karena untuk memudahkan timnya Pak Kaprodi. Ya, Pak Kaprodi dengan tim pengembang itu ketika yang nomor 1 itu dianggap enggak layak, ya maka pilihannya ke judul nomor 2. Kalau Anda cuma 1 nanti bingung, Kaprodi tidak menghubungi Anda. Ini nomor 1 enggak layak, apa yang berikutnya? Nah kan prosesnya lebih lama. Tapi kalau Anda 3 itu maksudnya itu untuk memudahkan tim. Ya, kalau 1 dianggap oleh prodi tim pengembang tidak layak, maka yang nomor 2, nomor 3, seperti itu. Jadi sambil Anda menyiapkan file Excel yang nanti akan diminta oleh Pak Kaprodi, nanti biar Mas Aziz berhubungan dengan Pak Kaprodi, itu Anda tulis brainstormingnya di forum diskusi di Bismat. Ya, tulis di situ. Dikasih aja setiap postingan dari masing-masing itu 1, ini 2, ini 3, ini gitu. Ya, tinggal Anda lengkapi aja karena saya lihat masing-masing itu baru hanya 1 aja ya, hanya 1 aja. Nah, jadi biar 1 posting aja biar nggak terlalu banyak ya. Ya misalnya ini saya lihat Fitri ini misalnya
Nah, jadi subjeknya itu nggak usah judulnya, jadi subjeknya itu ya mungkin usulan judul tesis gitu aja. Nah, terus nanti di dalam postingnya itu satu judulnya apa, terus bawahnya ada penjelasan permasalahan. Terus nomor 2 judulnya apa, permasalahannya. 3 judulnya apa. Jadi nanti kalau Anda memasukkan itu ke Excel itu gampang, tinggal copy and paste saja. Ya, jadi nanti yang di forum diskusi yang brainstorming itu diralat ya, diperbaiki ya, karena saya lihat rata-rata baru satu aja, baru satu ya. Oke, itu ke depan minggu besok ya, sama Anda udah harus mulai cari sumber-sumber jurnal-jurnal, kemudian latihan itu tadi mau Zotero mau Mendeley silakan itu ya. Terus oh ya satu lagi yang terkait dengan calon pembimbing. Jadi kan tadi yang usulan ke Kaprodi itu ada judul, ada permasalahan, ada calon pembimbing. Calon pembimbing ini juga usulan dari mahasiswa, akan tetapi nanti tim pengembang itu bisa jadi merubah calonnya itu menjadi orang bukan yang pilihan Anda, bisa jadi. Karena apa? Karena di prodi itu kan ada sekian dosen, itu kan harapannya kurang lebih bebannya itu enggak ada yang sangat banyak, enggak ada yang sangat sedikit gitu. Walaupun pertimbangan utama memang kompetensi, tetapi memang mau enggak mau ada unsur ya dalam tanda petik pemerataan dalam tanda petik, tapi tidak semata-mata itu, tapi tidak jomplang gitu ya. Karena pernah ada misalnya, oh ada satu dosen ini yang dianggap favorit, hampir dipilih oleh semua mahasiswa, sementara ada satu pun nggak ada yang milih, lah itu kan menjadi bebannya Pak Kaprodi itu. Pak Kaprodi kan harus juga dengan stafnya kan harus punya ini juga ya, agak pemerataan gitu ya, jangan terlalu banyak, ini jangan nol gitu ya, tapi ada. Nah itu yang terkait pembimbing ya, jadi seandainya nanti pembimbing yang disetujui itu tidak persis dengan yang Anda usulkan, nah permasalahannya seperti itu ya. Karena saya sendiri juga pernah jadi kaprodi, ya pernah dalam posisi yang seperti itu. Jadi seperti itu mekanismenya. Ya oke, saya kira itu silakan kalau nggak ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Jadi yang di brainstorming di Bismat nanti itu direvisi dulu ya, direvisi dulu, baru nanti minggu depan disampaikan secara lesan gitu ya. Ini sementara hari ini yang banyak ngomong saya dulu ya. Nanti minggu depan Anda yang mulai menyampaikan ya rencana. Ya, minggu depan kita Zoom lagi. Anda masing-masing saya kasih kesempatan untuk menyampaikan rencana Anda. Ya, yang sudah Anda tulis tadi juga boleh rencana Anda, permasalahannya seperti apa dan sebagainya. Gitu kira-kira. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Selamat sore Bapak. Ya, Mas Aziz dulu. Ya, Mas Aziz. Prof. Ini Prof kaitannya dengan masalah referensi ya Prof ya. Ini kan
di ePrint UNJ itu untuk yang saya cek di pendidikan teknik elektronika dan informatika yang di pasca sarjana itu kan sedikit sekali Prof itu Prof. Iya, itu apakah memang seperti itu ya Prof? Atau mungkin kita harus ngakses di jaringan UNJ gitu Prof? Ya, ePrint itu kan cuma dikit aja Mas. Iya. Jadi cari jurnal-jurnal yang di luar Mas. Hmm. Yang di luar. Coba kamu cari infonya di perpustakaan pusat itu ya. Itu kan kayaknya langganan itu jurnal-jurnal internasional yang banyak mau di ProQuest atau apa itu kayaknya banyak itu database-nya yang dilanggan oleh perpustakaan UNY. Jadi silakan cari info di sana. Kalau ePrint itu cuma sedikit itu enggak ada. Iya. ePrint itu kan juga produk-produknya UNY aja. Ya kalau bisa ya yang jurnal-jurnal yang bagus gitu ya. Coba cari info ke perpustakaan UNY ya untuk gimana database yang dilanggan apa saja ya atau ya cari dengan berbagai cara di Google dan sebagainya ya silakan itu pekerjaan Anda sekarang. ONJ. Ya. Oke. Baik Prof. Ya, baik. Silakan yang lain. Mas Afid kayaknya tadi. Oke Pak, mohon maaf Pak, kalau izin tanya terkait panduan tesis apakah bisa? Begini Prof, di halaman 52 itu kan ada semacam kayak struktur untuk penelitian pengembangan. Rencananya saya juga mau penelitian pengembangan, cuma di bagian situ tertulis kalau bagian inti tesis disusun berdasarkan penelitian dan pengembangan yang terdiri dari 2 bagian, bagian 1 dan 2. Apakah nanti kalau misalnya pengembangan, saya masih bingung terkait itu Mas. Yang nanti yang kami buat itu yang bagian 1 atau yang bagian 2. Kalau misalnya saya mau ambil pengembangan web misalnya. Gitu. Terima kasih. Itu sih. Saya tak ceknya dulu di halaman berapa Mas yang kamu tadi 52? Ini 52. 53. 53. Oh itu yang nomor 7 itu ya? Inge. Ah ya, oke. Ya. Nah itu kalau misalnya ya 7 penelitian pengembangan bagian 1 ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bagian 2 itu produknya. Nah, baik, gini Mas dan juga teman-teman yang nanti mungkin sebagian besar itu tesisnya berupa penelitian R&D. Jadi penelitian R&D itu kan pasti menghasilkan suatu produk. Apakah produknya itu berupa software yang nanti berupa digital atau produknya itu berupa fisik ya. Itu pasti harus ada produknya. Apakah berupa model dan perangkatnya itu ada produknya. Nah, yang dimaksud bagian 1 dan bagian 2, yang bagian 1 itu laporan tesisnya Mas, yang bagian 2 itu merupakan lampirannya nanti itu. Lampirannya, biasanya lampirannya nanti dalam bentuk CD, maksudnya produk itu nanti dilampirkan. Ya, kalau misalnya itu multimedia pembelajaran, lah itu produknya itu menjadi lampiran dari buku tesis itu ya dalam bentuk CD atau DVD atau apa gitu. Nah, kalau berupa web misalnya ya itu nanti bisa digitalkan file-filenya halaman-halaman web itu menjadi file-file gitu taruh di CD. Pokoknya itu buktinya itu berupa produknya gitu ya. Nah, kalau berupa fisik misalnya membuat suatu permainan anak gitu yang bentuknya ada fisiknya, nah itu juga nanti dilampirkan jadi bagian bagian tak terpisahkan istilahnya itu dari tesis 1.
tesis itu. Jadi yang bab 1 itu, yang bagian 1 itu nanti yang berupa laporan tesis gitu ya, yang biasa rutin biasa kita lihat, mulai dari cover, ada daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, terus ada lampiran-lampiran misalnya instrumen dan sebagainya, yang itu nanti dijilid ya dalam bentuk ya satu file PDF atau mungkin dalam bentuk hard copy gitu. Nah, itu adalah yang bagian 1 tadi. Plus dilampiri CD atau DVD. Ya, biasanya ditaruh di cover belakang yang bagian dalam. Ya, ya, itu kalau Anda mungkin ke perpustakaan itu biasanya Anda melihat tesis-tesis mahasiswa yang pengembangan itu buku laporan itu kalau Anda lihat cover belakangnya Anda buka, nah di dalamnya ada CD-nya. Harusnya ada. Tapi nggak tahu oleh petugas perpustakaan mungkin sudah diambil, ya nggak tahu, biar nggak dikopi. Tapi ketika itu dikumpulkan ke bagian akademik sebagai bukti Anda menyelesaikan tesis, itu harus ada. Itu harus ada. Gitu Mas Hafid? Kalau tadi terkait ada susunan di bagian 2 itu kayak enggak. itu termasuk dihilangkan saja atau gimana? Ya, bebas tergantung dari sifat produknya. Oh, baik. Ya, kalau produknya itu multimedia pembelajaran, ya udah dalam satu CD itu ditaruh di situ file exe-nya atau file SVF-nya atau apa gitu dalam DVD itu udah dikemas dalam satu CD atau DVD taruh di situ. Nah, kalau itu mungkin berupa website, ya itu mungkin kita download semua itu websitenya itu file-file, udah kita simpan dari situ. Jadi untuk bagian 2, bukti produk itu tidak harus mengikuti format tertentu. Tapi produk apa adanya disimpan dalam keping CD atau DVD. Oke, Mas? Baik, Prof. Terima kasih penjelasannya. Nah, oke. Yang lain silahkan. Izin bertanya lagi, Prof. Ya, Kalau silakan. yang tadi berupa produk itu, Prof, itu terus nanti bagaimana, Prof, untuk mendokumentasikannya untuk lampiran itu? Kalau berupa produk, jadi misalkan training kit misalkan gitu, Prof. Ya. Oh, training kit yang berupa benda sesungguhnya. Ya, berupa benda sesungguhnya gitu, Prof. Yang gede gitu ya. Betul, betul. Ya. Iya, kalau seperti itu gimana ya? Mungkin ya saya belum bisa jawab sekarang seperti apa kalau seperti itu. Karena selama ini yang saya hadapi itu bentuknya software ya, software. Jadi kalau software itu di-CD-kan, DVD-kan itu udah beres, udah aman ya, udah jadi. Tapi kalau bentuknya training kit yang bentuknya benda gitu ya, yang gede gitu ya, apakah itu juga harus diberikan sebagai lampiran itu atau mungkin ini pendapat saya sementara itu barangkali manualnya ya, manual dari itu terus disertai dengan foto-foto, layoutnya, rancangannya dari trainer itu, terus mungkin produknya, foto-fotonya gitu. Nah, saya kira itu ya. Kalau anak-anak S1 pernah ya saya menguji seperti itu, lampirannya itu ya seperti itu. Jadi buku manual dari trainer itu terus disertai rincian layoutnya, kemudian mungkin ada PCB-nya atau apa, terus disertai foto-foto itu. Ya. Karena kalau barang gede gitu mau diserahkan disimpan ya nanti memenuhi tempat ya, memenuhi ruang ya. Nah, nampaknya yang logis yang masuk akal seperti itu.
Karena intinya yang bagian 2 itu untuk menunjukkan bahwa ini loh, memang R&D ini ada produknya, buktinya adalah ini. Udah intinya itu. Ya, kalau berupa fisik yang tadi ya saya kira itu manualnya, foto-fotonya, apa skema, diagram, layout dan sebagainya, saya kira itu. Ya, gitu ya Mas Aziz. Nggih, Prof, nggih. Ya. Mohon ini Pak, ini Prof di waktu S1 dulu itu sebenarnya ada ini Prof, ada dosen pembimbing itu yang memang apa itu namanya meminta Prof alatnya itu untuk apa namanya ditinggal gitu. Ada yang diganti untuk biaya komponennya dari dosen pembimbing itu. Tuh. Rata-rata diganti itu Prof, di apa Oh namanya ya. komponennya diganti gitu. Tapi Nah, training kitnya ini ditinggal gitu loh, disuruh oh beli. ya. Nanti itu bisa rembukan ke pembimbingnya ya barangkali ya. Oke. Berarti tetap Pembimbingnya. kembali lagi ke pembimbing masing-masing gitu ya Prof ya? Untuk Ya, apalagi kalau tesis nanti kan memang sudah bukan urusan saya, urusannya pembimbing. Saya hanya mengantarkan sampai jadi proposal. Terus Anda nanti penelitian itu udah tanggung jawab pembimbing ya. Itu jadi nanti sepenuhnya kalau sudah mengerjakan tesis itu nanti rembukannya itu sama pembimbing ya. Ya, baik oke. Prof. Ya, baik. Ada lagi yang lain? Pak, saya Pak. Ada. Ya. Siapa? Mas Risman. Ya, ini saya mau tanya nih Pak kan. Kebetulan masih belum pengalaman mengenai proposal ini Pak kan. Menurut yang pengalaman Bapak itu yang sudah gitu, mahasiswa yang Bapak amputasi mata kuliah ini gitu, ada enggak yang enggak selesai gitu Pak di mata kuliah ini gitu. Dan terus permasalahannya di mana gitu. Dan terus saran-saran dari Bapak untuk khususnya saya dan semuanya gitu apa gitu agar masalah di sinkronis selesai itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, pengalaman saya tidak ada yang tidak selesai. Karena harus dipaksa selesai. Ya, karena ini adalah jalan masuknya untuk penelitian. Karena kalau mata kuliah ini tidak selesai, artinya tidak ada nilainya, maka itu tidak bisa melanjutkan ke penelitian. Ya, makanya nanti dalam satu semester itu ada mekanisme pengecekan progres. Ya, seperti di Bismat itu saya taruh minggu kesekian harus sudah ngupload bab 1 misalnya ya. Ya, nanti juga dalam pengecekan progres itu juga diinfokan bagaimana komunikasi dengan pembimbing ya seperti itu, karena kadang-kadang bisa jadi oh ini pembimbingnya lama enggak ketemu-ketemu. Nah, ini kan dalam cek progres itu kan kita memotivasi ya, memotivasi bagi yang belum ya segera ketemu pembimbing. Dalam waktu 1 semester ini itu harus diusahakan. Ya. Jadi intinya pembimbing itu nanti harus sudah setuju, ya, harus setuju itu sebagai syarat seminar. Kalau Anda sudah bisa seminar, itu artinya Anda sudah lulus. Kalau Anda sudah seminar, ya, syaratnya seminar, proposalnya sudah disetujui pembimbing. Syaratnya pembimbing menyetujui itu ya Anda konsultasi, ya. Nah, syaratnya konsultasi, Anda ya membuat proposalnya. Nggak mungkin konsultasi tanpa membuat proposal. Ya, itu namanya cuma ngobrol. Nah, Anda membuat proposalnya, terus konsultasi. Nah, caranya membuat proposal itu tahap demi tahap. Bab 1, nah, dimulai dengan mencari banyak informasi, ya, sumber-sumber dari jurnal, ya, cari permasalahan,
Anda bisa lihat-lihat di sekolahan, mungkin lihat-lihat di industri, atau lihat-lihat di masyarakat, di lapangan, apa kira-kira yang terkait dengan keahlian saya, ya, dengan prodi saya, apa permasalahan yang saya temuin, itu yang bisa kira-kira nanti saya kasih solusi penyelesaiannya. Itu Pak, jadi nggak usah khawatir, Bapak, saya manggilnya Pak apa Mas ini ya. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya gitu ya, jadi nggak usah khawatir, tahap demi tahap nanti diselesaikan proposalnya, sambil nanti kita cek progresnya. Ya. Jadi kalau nanti di tengah semester kedua nanti akan saya bikin jadwalnya. Nanti akan ada surat resmi ya dari fakultas yang mengundang ya dosen pembimbing, dan jadwalnya jadwal resmi, nanti tanggal sekian itu yang maju seminar ini pembimbingnya ini, jam sekian itu ada ya. Nah, jadwal itu nanti merupakan ya bisa dianggap sebagai jadwal ujian proposal ya, walaupun itu namanya seminar ya. Gitu Mas, yang lain silakan. Izin Bu Ya, Hedi dulu, monggo. Iya. silakan Mbak Heti. Iya, izin bertanya Prof. Jadi Ya. ini kan kita di PTI ya Prof. Jadi di dunia pendidikan. Nah, apakah kita diharuskan untuk mencari judul yang berbau pendidikan atau boleh perteknikan murni di luar pendidikan? Itu yang pertama Prof. Yang kedua, tadi diminta untuk mengirimkan 3 judul nggih. 3 judul tersebut apakah harus beda topik tiga-tiganya? Mungkin yang pertama tentang AI, kedua web, atau ketiga apa? Atau bolehkah cukup satu topik aja tapi diganti-ganti subjek ataupun metode penelitiannya? Itu Dok, materinya Prof. Teman-teman. Ya, oke. Nah, terkait dengan subjek yang diteliti, apakah berbau pendidikan atau TI murni, itu memang kewenangan di kebijakan prodi ya, kebijakan prodi. Ya, tapi selama ini, sejauh ini yang saya ngajar mata kuliah ini, itu memang bisa dua-duanya. Bisa yang berbau pendidikan, bisa juga mengembangkan yang murni tentang TI untuk menyelesaikan suatu permasalahan, misalnya bikin sistem informasi atau bikin model apa gitu, itu bisa. Jadi boleh Mbak, pengalaman saya selama ini, mahasiswa itu bisa mengajukan di yang berbau pendidikan atau yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, 3 itu kan maksudnya tadi untuk memudahkan tim yang akan rapat itu memilih, kalau satu enggak layak itu bisa yang kedua atau yang ketiga. Nah, kalau 3 itu topiknya sama, hanya diganti subjek-subjeknya, itu kan ya termasuk termasuk satu, itu berarti hanya beda subjek aja. Ya, jadi ya kemungkinan nanti enggak memenuhi apa yang diminta oleh tim pengembang itu, tim penentu itu. Jadi saran saya 3 itu ya mesti berbeda. Ya, berbeda. Satu mungkin tentang apa, yang kedua tentang apa. Jadi jangan hanya mengganti mungkin subjeknya respondennya aja, atau mungkin mengganti kotanya saja. Tapi esensinya sama gitu enggak. Ya, esensinya yang berbeda. Itu ya Mbak ya, biar ada alternatif.
Nggih, siap. Ya, oke. Silakan kalau masih ada yang lain. Tadi kayaknya ada 2 yang mau bareng Ya, tanya. Prof. Ya. Ya, Kaitannya betul. Terkaitannya dengan sistem bimbingan itu, Prof. Itu kan di UNJ itu kan waktu dulu semester di S1 itu kan sudah menggunakan itu, Prof, yang sistem bimbingan tugas akhir atau apa ya, yang bimbingan.ac.id itu, Prof. Nah, apakah di S2 itu nanti juga harus seperti itu juga, Prof? Ya, bentar, saya perlu mengecek dulu itu ya. Karena selama ini saya bimbing S2 itu kok tidak melalui sistem itu ya selama ini. Kalau S1 memang iya, yang S2 itu belum. Jadi kepastiannya saya belum bisa menjawab, saya harus ngecek dulu ke Kaprodinya untuk memastikan apakah S2 itu bimbingannya menggunakan sistem atau enggak. Ya. Oke. Atau juga nanti kalau Anda komunikasi dengan Pak Kaprodi bisa juga ditanyakan terkait dengan itu. Karena saya belum bisa jawab, karena saya nanti juga tanya juga apakah mau pakai sistem atau enggak. Oh, baik, Prof. Termasuk juga untuk pengurusan SK-nya itu kan berarti melalui Pak Kaprodi langsung saja, Prof. Ya kalau itu nanti memang harus Anda tanyakan aja disampaikan ya terkait proses peng-SK-an itu mengusulkan itu tadi judul-judul itu tadi ya, judul sampaikan ke Pak Kaprodi. Syukur kalau teman-teman itu udah siap dalam minggu depan itu bisa Anda sampaikan ini judul-judul usulan dari teman-teman, itu mohon diproses SK-nya gitu. Nanti Pak Kaprodi udah tahu sendiri nanti prosesnya seperti apa, itu udah tahu. Jadi jenengan Mas Aziz kontak ke Pak Kaprodi aja ya, ke Pak Fatkul ya. Baik, Prof. Ya. Ada lagi yang lain, silakan. Cukup? Ada beberapa pertanyaan yang cukup mengganjal. Ya, silakan disampaikan. Pertama untuk yang Bismart ini di brainstorming usulan judul ini, apakah itu nanti yang istilahnya akan final dan langsung diusulkan ke Kaprodi? Karena terus terang saya sendiri masih brainstorming belum firm gitu dengan kita gitu, Prof. Enggak, itu hanya cara saya untuk membantu memfasilitasi Anda untuk memudahkan ketika nanti Anda diminta mengusulkan judul-judul yang ke Kaprodi itu. Enggak ada hubungannya, ini nanti tidak akan saya kirim kemana-mana, itu hanya memfasilitasi Anda menuliskan judul-judul gitu. Nanti yang firm, yang fix itu yang resmi nanti dikirimkan ke Pak Kaprodi melalui Mas Aziz tadi. Ya, itu hanya untuk latihan aja. Syukur kalau memang sudah firm ya nggak apa-apa ditulis, tapi kalau enggak itu ibaratnya ya untuk draftnya gitu aja juga boleh, nggak apa-apa. Itu. Terus ada lagi? Kemudian juga terus terang ini mungkin kalau saya kepikiran kalau apakah tesis ini kalau di kampus kita apakah harus berbahasa Indonesia? Maksudnya I thought we're gonna be like world class university, so I do think it's gonna be good in English. Cuman kepikiran aja sih, Prof. Maksudnya apakah nanti akan ada usulan seperti itu, dan kalau misalkan kita punya effort untuk ke situ, apakah itu granted atau enggak gitu loh, Bro? Bisa. Jadi tesis itu bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris. Karena yang kemarin-kemarin juga sudah pernah ada yang berbahasa Inggris. Jadi bisa mulai dari proposalnya ditulis bahasa Inggris, nanti sampai laporan tesisnya berbahasa Inggris, boleh. Baik, Prof. Kemudian juga pertanyaan terakhir, Prof,
sebenarnya ini saya juga masih menunggu konfirmasi dari Dr. Fatul terkait dengan yang program dual degree yang memang masih on hold selama pandemi kemarin ini. Anda berminat? Anda berminat? Terus terang iya Prof, dari awal kalau ya, karena saya kenal baik dengan profesornya di sana, Prof. Huang. Kira-kira 3 bulan yang lalu dia minta ke saya kalau ada mahasiswa itu yang berminat untuk yang dual degree menjadi anak bimbingan beliau, itu silahkan untuk dikirim namanya ke sana. Itu. Tapi ini Bro, kemarin ketika KRS dan sebelumnya saya juga sempat tanya private ke Dr. Fatul, dan sempat tanya-tanya juga dengan Mas Irfan yang dulu kalau nggak salah program pertama. Itu kalau kata Dr. Fatul masih terkendala dengan pembiayaan. Jadi apakah itu nanti kalau beliau kemarin ngendikoni pun mau ada decision setelah Imlek, setelah ada konfirmasi dengan pihak NCU, gitu Prof. Karena kalau misalkan tidak ada funding kok sepertinya it's too much, gitu Prof. Jadi ya, oke. Jadi sebenarnya dari pihak UNY itu menyediakan ya bantuan ya biaya. Seperti halnya yang sudah-sudah, yaitu Irfan dan beberapa teman yang lain itu kan dulu yang sudah ikut program itu udah berhasil, itu juga dapat bantuan biaya. Jadi nanti kalau seandainya Anda daftar dan diusulkan, diterima, itu kan nanti akan diproses oleh UNY ya, terkait dengan perizinan ke Setnek ke Jakarta dan sebagainya. Nah, di situ nanti kita bisa usulkan untuk bantuan biayanya ke UNY karena memang ada alokasi biaya untuk dual degree itu ada. Ya, jadi oke, nanti saya juga tak kontaknya Pak Fatkul, barangkali dia belum tahu infonya bahwa saat ini pihak NCU khususnya Prof. Huang itu tadi, itu yang dulu juga pembimbingnya Irfan dan teman-temannya, itu sudah mencari calon mahasiswa yang menjadi anak bimbingannya ya kayak Irfan itu. Ya, nanti Anda bisa tanya-tanya Irfan bahwa dulu di sana itu kan bantu Prof. Huang itu terus dapat fee dan sebagainya, itu nanti Anda bisa tanya-tanya. Tapi yang jelas nanti akan kita usulkan ke UNY, dari sisi UNY itu untuk mendapatkan bantuan dana. Ya. Nah, nanti secara formal saya sampaikan ke Pak Kaprodi karena memang ini ada seleksinya ya. Formalnya itu kan ini ditawarkan ke semua mahasiswa ini, siapa yang berminat itu nanti mengajukan, mengeplay gitu ya, ada form aplikasinya di internal prodi, karena yang punya program double degree itu hanya prodi ini. Ya, nggak bisa prodi lain ikut daftar, nggak boleh. Jadi teman-teman yang di angkatan ini, ya angkatan semester 2 ini, itu nanti dibuka pendaftaran, ngisi apply application, kemudian nanti akan diseleksi oleh tim prodi. Ya. Nah, nanti ketika sudah ada keputusan itu yang diterima, nah itu baru kita akan komunikasikan ke kantor layanan internasional di universitas. Karena itu nanti yang akan mengurusi surat-suratnya baik ke Jakarta maupun ke NCU. Ya. Karena pihak NCU kan sudah kerjasama dengan kita. Proses seleksinya itu sudah diserahkan ke kita.
Jadi ketika kita sudah membuat decision bahwa ini mahasiswa nanti yang diterima, maka udah pasti di sana akan diterima. Gitu ya. Ya, oke. Jadi silakan kontak lagi dengan Pak Kaprodi sambil nanti saya infokan ke Pak Kaprodi bahwa NCU tahun ini sudah bisa menerima calon mahasiswa dual degree. Gitu penjelasan saya. Baik, Prof. Mungkin karena bayangannya kalau misalkan itu kan saya juga tanya-tanya dengan Mas Irfan, itu kan nanti tesisnya tetap satu kan ya, Prof. Cuman nanti untuk pembimbingnya dari host university dan juga dari home university dari kita. Dari betul. Ya, jadi nanti dual degree itu skenario-nya 2 semester di UNY, berarti semester 1 dan semester 2. Kemudian nanti semester 3 dan semester 4 di NCU. Ya, nanti di semester 3 itu akan ngambil beberapa course ya untuk diekivalenkan dengan course yang ada di UNY. Kemudian semester 4 menyelesaikan tesis. Tesis itu nanti dibimbing oleh 2 orang, satu pembimbing dari sana, satu pembimbing dari sini. Nanti di akhir semester keempat nanti akan ada ujian yang menguji itu tim dari sana dan tim dari sini. Ya. Nah, kemudian nanti dari sana ketika lulus, karena mata kuliah yang ada di UNY itu diakui di sana, nanti akan mendapat transkrip dari sana dan tesis dari sana itu mendapat gelar MSc. Kemudian yang di UNY, mata kuliah yang ditinggalkan di semester 3 nanti akan diekivalenkan dengan mata kuliah di semester 3 yang di Taiwan, ya, yang di NCU. Nah, kemudian tesisnya nanti di sini tinggal dipresentasikan itu ekivalen dengan ujian tesis di sini. Ya, karena secara formal administrasi itu juga harus ada ujian supaya sah mendapatkan gelar MPD di sini. Jadi nanti MSc dari sana sah karena udah dapat transkrip dan ada tesis. Yang gelar MPD di sini juga sah karena udah ada transkripnya dan ada tesisnya, udah dipresentasikan sebagai ujian. Dan ijazah MSc-nya itu sudah diakui oleh Dikti karena proses perizinan double degree itu sudah mendapat persetujuan dari kementerian. Begitu, Mas. Baik, Prof. Thank you. I sincerely appreciate that. Ya, oke. Sama-sama. Yang lain, silakan. Cukup? Ya, baik teman-teman. Ya, ini udah berapa? 1,5 jam ya, 1,5 jam. Tadi saya janji nggak berlama-lama dengan Zoom, ini ya jadi 1,5. Ini sudah cukup. Jadi terima kasih udah hadir di Zoom kali ini. Kita ketemu minggu depan. Masing-masing nanti melaporkan rencana judul tesisnya yang akan dibuat proposalnya. Gitu ya. Baik, kita tutup dengan berdoa pertemuan kali ini. Berdoa disilakan. Ya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Saya N dari sini.